Kenapa sih logistik Indonesia itu mahal banget? Terutama logistik darat ya Pak. Yang ironinya, ketika tahun 78 harga truk Fuso 4,8 juta. Sekarang harga truk Fuso harganya 1,2 miliar. Naiknya 250 kali. Lah ini kasihan masyarakat yang pemain, kasihan. Saya baru pulang dari China. China udah mempunyai truk kontainer seperti ini. Tolong gambarnya. Ini loh Pak. Nih, nggak pakai ini Pak. Nah, jadi itu nggak pakai sopir. Itu nggak pakai sopir semua Pak. Jadi ini di China nih Pak. Jadi ini juga bisa dihalangin oleh preman juga nih, point to point. Ini autonomous Pak, autonomous point to point. Jadi ngantar dari sini, kamu di Semarang jalani, dia akan ngantar nih Pak. Akankah begini yang Pak Daniel pikirkan ke depan dalam rangka, oh kalau ini efisien banget Pak. Baik, tamu saya kali ini adalah seorang senior, beliau tapi luar biasa, tetap in gitu dengan industri sekarang. Kita akan bicara tentang logistik. Penasaran kita ya. Saya baru saja dapat data bahwa betapa tidak efisiennya negara Indonesia dalam logistik. Maksudnya dalam mengantar-ngantar barang, mengirimkan, sehingga apa yang terjadi itu akan menjadi beban bagi konsumen ya. Tamu saya sudah berhasil saya undang untuk beliau membicara. Beliau adalah Insinyur Daniel Budi Setiawan. Usia berapa? 70. Usia 69 tahun. 69 tahun. Terima kasih. Selamat pagi Mas Helmi. Ini kalau cerita harga logistik yang mahal ini ceritanya panjang sebenarnya. Gak apa-apa Pak. Kita mendengar. Kenapa sih logistik Indonesia itu mahal banget? Terutama logistik darat ya Pak. Ya, kadang-kadang katanya, ngirim barang ke Papua itu lebih mahal daripada kita ngirim barang ke Amerika sekalipun gitu. Betul ya Pak? Ya, mungkin bisa saya jelaskan setidaknya dari sudut pandang saya itu ada 4 variabel yang mengontrol pemerintah. Sedangkan satu variabel ini bagaimana mengefisienkan pasar itu swasta bisa terlibat di situ. Ini faktor-faktor menyebabkan high cost dalam logistik Indonesia. Jadi kalau kita bicara industri transport ini, barang modalnya dibuat di Indonesia. Barang modal dibuat di Indonesia ya, betul. Nah, dalam konteks ini ketika zaman pemerintahannya Pak Harto itu dari Jepang perusahaan itu melakukan investasi di sini dan meminta privilege tentunya, minta supaya proteksi supaya diberi privilege supaya karena waktu itu dianggap masih infant industry. Mereka industri sehingga bayi lah masih bayi sehingga kalau ada mereka yang mau import build up akan runtuh nanti, tidak bisa membuka lapangan kerja. Tetapi sekarang kan sudah berumur 50 tahun, sejak 71-an begitu, sudah berumur 50 tahun lebih, tentunya sudah tidak infant lagi. Nah ini kebijakan ini harus dikonsider. Sampai saat ini untuk commercial vehicle itu masih dibebani bea masuk sebesar 35-45%. Apa tuh yang truk-truknya deh Pak? Iya, truk seperti diesel, kemudian Fuso, Hino. Nah itu oleh karena itu agak sulit untuk memasukkan build up karena dengan alasan mereka CKD itu tadi, yang CKD dibuat. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah industri commercial vehicle di Indonesia ini belum berkembang. Ada 4 merek yang menonjol, terutama dari Jepang. Yang diproduksi di Indonesia. Betul. Jadi itu ada Nissan Diesel, ada Isuzu, ada Fuso, Mitsubishi, ada Hino. Jadi ada 4 merek. Oleh karena itu, karena secara perdagangan dan kebijaksanaan pemerintah, mereka posisinya sebagai oligopoli. Jadi kalau 4 orang dari mereka itu berkumpul makan malam, bilang besok harganya naik 10 juta ya naik, besok naik 15 juta ya naik gitu. Ini kayak kartel gitu ya Pak ya? Betul. Mengatur pasar. Betul. Jadi mereka oligopoli secara brand, secara merek, dan secara negara produsen dia monopoli Pak. Nah, ini yang perlu diketahui oleh pemerintah adalah ketika pada tahun 78 menurut pengalaman saya di mana nilai tukar
yen itu 1 yen 2 rupiah. Sekarang 1 yen setelah 40 sekian tahun 100 lebih. 110, betul. 110 sehingga naik 50 kali ya? Naik 50 kali. Tapi yang ironinya ketika tahun 78 harga truk Fuso 4,8 juta. Sekarang harga truk Fuso harganya 1,2 miliar. Naiknya 250 kali. Lah ini kasihan masyarakat yang pemain, kasihan. Jadi artinya kontrol terhadap harga barang modal itu ada di pemerintah. Masyarakat hanya mengikuti saja. Oleh karena itu kalau kebijakan privilege atau proteksi dari pemerintah terhadap industri Jepang di Indonesia ini berlarut-larut, maka logistik tidak akan kompetitif. Itu ke satu. Yang kedua, infrastruktur. Paham. Infrastruktur ini oleh pemerintah diswastanisasi. Jadi pelaku-pelaku industri logistik ini selain membayar pajak rutin berupa PKB kepada pemerintah, dia kalau lewat tol pun harus masih membayar dan membayarnya ironinya mahal. Tidak seperti yang lainnya karena lebih mahal daripada kendaraan umum ya. Lebih mahal karena dianggap berat dan merusak jalan, Pak. Betul, dan karena diswastanisasi itu tadi, maka harganya dia mencari untung kan dari situ, sehingga menjadi mahal. Di negara-negara maju, mereka sudah membayar pajak kendaraan, ya cukup lewat highway tidak perlu bayar lagi. Itu perbedaannya infrastruktur. Yang kedua. Yang ketiga nilai tukar rupiah. Karena harga suku cadang, harga ban di dalamnya masih termasuk barang-barang material import juga. Ada yang diimport 100%, ada yang materialnya diimport. Jadi seperti di Indonesia bikin ban, natural rubbernya ada di Indonesia. Tapi sintetik rubbernya harus impor dan chemical rubbernya juga harus impor. Jadi yang menggunakan mata uang asing. Sehingga itu satu, bukan saja dari suku cadang tetapi dari bahan bakar. Bahan bakar kan juga representasi dari nilai tukar itu, berapa dolar per barel harganya. Jadi ini kalau nilai rupiahnya melemah BBM-nya naik, kemudian spare part-nya naik harganya. Ini mempengaruhi harga logistik. Ini sudah 3. Yang keempat masalah regulasi dari pemerintah sendiri, masalah birokrasi di mana pajaknya macam-macam itu tadi. Jadi sudah kena PPN, PPH, ini misalkan import biaya masuk, PPN, PPH, biaya masuk, BM ya Pak ya. Kalau commercial vehicle tidak PPN, BM, biaya masuk, import aja. Duty. Tapi setelah itu nanti kena balik nama, kena lagi PKB, nanti harus di perhubungan bayar lagi. Register lagi setiap 6 bulanan. Jadi memang high cost. Jadi 4 variabel itu kontrolnya ada di pemerintah. Oleh karena itu kalau teriaknya itu juga dari pemerintah bahwa kenapa biaya logistik mahal, pemerintah harus meninjau ini sebagai introspeksi sebagai feedback supaya bagaimana dunia logistik ini menjadi kompetitif. Karena itulah kita mengatakan kalau kita berbisnis jasa di tempat yang pendapatan per kapitanya rendah, itu tidak visible. Tidak visible karena daya beli orang terhadap jasa transportasi sangat terbatas. Jadi oleh karena itu seiring dengan kondisi daya beli masyarakat, memang pemerintah harus mulai mengeliminir hal-hal mulai tadi proteksi, masalah infrastruktur, masalah nilai tukar, dan juga masalah birokrasi tentang perizinan dan lain-lain. Jadi menarik nih ya. Anda mungkin nanya ini siapa nih orang kok ngomongin apa regulasi lagi. Beliau ini udah generasi kedua bisnisnya itu logistik. Betul ya Pak ya? Betul. Jadi perusahaan Bapak generasi kedua betul ya? Generasi tadi kedua. Apa? PT Siba apa? PT Siba Surya. Siba Surya. Surabaya. Di Semarang. Itu udah usianya 74 tahun. 74 tahun, berdiri sejak tahun 51. Jadi Bapak belum lahir PT udah berdiri.
Ya, dan kemudian beliau ada lagi membuat apa? AZ Logistik. Betul. Ini A to Z Logistik. Ya, kami membangun sebuah ekosistem digital logistik. Oke. Dan kemudian di bawahnya ada lagi muatmuat.com. Ya, itu ini aplikasi. Produknya. Ya, produk dari aset logistik adalah muatmuat.com itu. Nah, itu kan cuma upaya untuk mengefisienkan dari internal ya, Pak ya. Dari internal dan pasar. Dan pasar. Ya, jadi saya ingin mengatakan bahwa supaya kita tahu ya, supaya ini kritik juga ya, mumpung sekarang zaman keterbukaan ya. Semoga Pak Purbaya dengar nih Pak. Karena menyangkut bea, menyangkut pajak, itu ada di beliau nih Pak. Jadi kalau kita ingin bahwa kita bisa bersaing dengan produk dari China yang masuk banyak banget gitu, salah satunya saya pikir kita mengurangi cost dari logistik. Saya punya catatan nih Pak ya. Indonesia itu dari PDB menyerap 14,9%. Bapak tidak percaya padahal ya. Jangan-jangan angkanya lebih tinggi dari itu. Betul. Yeah. Ini cuma lokal Pak. Jadi biaya logistik ya teman-teman itu di PDB kita tuh 14,9%. Betapa mahalnya, betapa banyaknya ekonomi negara kita itu terserap hanya untuk bayar logistik, pengangkutan, ya penyimpanan, pengiriman dan sebagainya ya Pak ya. Yeah. Ini katanya kalau ditambah dengan ekspor 23% Pak. Yeah. Dan kita tertinggi di ASEAN karena Malaysia cuma 12, Singapura efisien banget Pak, 8%. Negara yang maju itu rata-rata adalah antara 8 sampai 9%. Ya jangan kaget Anda ya kalau kita beli barang di luar negeri, kok di luar negeri lebih murah ya daripada di Indonesia karena kita udah menanggung biaya logistik yang demikian besar. Pak, kalau dari HPP itu Pak, dari harga barang itu komponen biaya logistik berapa ya Pak? Bapak pernah itu nggak? Nah itu tadi dari PDB kan bisa kalau PDB ketahuan. Kan dari total ekonomi ini. Total itu 24%. Tapi kalau secara dari harga barangnya transportasinya relatif murah, itu pun tidak terbeli oleh masyarakat. Artinya dia dianggap mahal. Kalau kita compare dengan investasi barang modalnya dan segala macam karena kebijakan pemerintah itu menyerahkan di hilirnya ini dipersaingkan oleh pemerintah. Ya. Dia harus perfect competition. Padahal di hulunya tidak. Di hulunya diproteksi. Lah ini jenis ketidakadilan ekonomi. Proteksi 4 brand itu masih terjadi hingga sekarang. Masih terjadi. Saya dengar truk-truk dari Tiongkok udah mulai masuk Pak. Ya. Itu untuk yang kategori 5 memang boleh masuk dengan ketentuannya tersendiri. Kategori 5 itu apa? Kategori 5 itu yang heavy truck. Memang itu tidak diproduksi karena itu engine-nya besar, teknologinya juga lebih presisi. Seandainya kita membeli yang kategori 5 dari perusahaan Jepang itu pun mereka memasukkan build up. Tidak diproduksi di dalam negeri. Ini dipakai di tambang-tambang gitu ya Pak? Yang besar-besar itu digunakan di tambang juga. Tambang ya? Betul. Angkut batu bara, angkut apa gitu. Jadi menurut saya ini menarik nih ya. Terima kasih Pak Daniel. Hari ini saya belajar sesuatu yang saya tidak terbayang sebelumnya. Saya urai lagi ya 4 yang menurut beliau. 1 itu adalah memang truknya sendiri dan equipment di sini udah mahal. Ya Pak ya, karena diproteksi dan juga kalau diimpor juga ada pajak ya. Biaya masuk masih ada dong ya? Biaya masuk. Ada. Ya, biaya masuk. Nomor 2 tadi adalah infrastruktur ya. Kita lihat ya, Anda bisa ngecek sekarang kalau Anda lewat tol itu adalah truk itu harganya mahal banget. Mahal. Logik Pak, karena berat dan merusak jalan, tapi akibatnya menjadi sangat mahal. Ya. Nomor 3 tadi? Nomor 3 nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah. Semakin melemah, semakin mahal. Karena rupiah itu turun nilainya ya. Menentukan harga BBM dan suku cadang itu. Cadang dan sebagainya. Karena berapa komponen itu adalah impor ya. Nomor 4 tadi adalah regulasi. Regulasi dan birokrasi. Ya, saya pikir pemerintah harus hadir. Di poin nomor 4 saya pikir ada nomor 1 ya Pak ya. Ya, keempat ini adalah harus kalau 2 mungkin pemerintah. Karena player dari infrastruktur itu kan banyak swasta sekarang jalan tol. Mungkin pemerintah juga bisa melakukan supaya kita dapat harga barang. Jadi masyarakat beli barang itu jadi murah. Gitu ya Pak? Wow, jadi itu dia. Jadi yang dikontrol oleh perusahaan Bapak itu cuma satu, hanya efisiensi pasar. Lah iyalah. Hanya bisa melakukan itu. Bagaimana perusahaan bisa menghemat biaya pemasaran,
bagaimana truk yang kosong bisa memperoleh muatan, utility-nya dinaikkan. Itu internal ya Pak. Itu internal. Bagaimana human capitalnya, para pekerjanya efisien, ya Pak. Iya. Waduh. Jadi dari pengalaman kami mengelola perusahaan truk itu, dan saya ngatakan bisnis truk ini, bisnis kuli panggul gitu Pak. Kuli panggul? Iya, kuli panggul. Kenapa Pak? Ya, ketika saya pernah dikirim oleh pemerintah untuk mengikuti kursus di Nederland tahun 87. Pulang dari sana, truk saya jualin Pak. Saya pikir usaha transport ini returnnya pelan sekali nih. Wah, masa muda habis sudah ini gitu. Ya, tapi nggak tahu nasibnya bagaimana. Bersamaan saya menjual kendaraan itu, ada teman yang datang mengajak kontrak angkutan. Akhirnya saya berbalik, padahal truk itu sudah mulai laku. Truk itu mulai laku, saya berbalik, ya sudah, kalau saya usaha truk saya kepingin jadi yang nomor 1, nah, gitu. Nah, terus saya berjuang untuk itu. Nah, dari semua pengalaman, khususnya ada 2 momen di mana setiap kami ekspansi itu selalu ekonomi makronya jelek Pak. Tahun 89-90 kami ekspansi, ya karena Pak Menteri Hartarto waktu itu mengatakan Pak Hartarto bukan Pak Marlin. Perindustrian Pak Hartarto mengatakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 8% katanya. Terus? Lah kita akan invest menyambut untuk turut bagian, tapi ternyata infrastrukturnya tidak disiapkan. Pemerintah sudah ekspansi kredit, tapi yang mau membangun apartemen hotel di Jakarta mendatangkan pasir galunggung tidak ada truknya Pak. Jadi akhirnya inflasinya besar. Akhirnya dengan Pak Menteri Sumarlin dibuatlah tight money policy, Menteri Keuangan, TMP. Itu saya ngalami. Dulu bunga sampai berapa Pak? Dulu bunga bank sampai 40% saat itu. Bunga bank 40% zaman tight money policy. Iya, zaman tight money policy. Itu berat sekali. Itu kan artinya Pak, tujuannya supaya orang tidak ngambil kredit ya. Supaya jadi ekonomi secara makroekonomi dilakukan kontraksi karena ketika ekspansi kredit uang beredar di masyarakat terlalu banyak sehingga suplai uangnya banyak, padahal agregat suplai ini demandnya banyak, tapi suplai agregatnya kepelanan gitu, nggak bisa ngimbangi. Nah, akibatnya saya ngalami hari Senin Nissan Diesel 54 juta, hari Rabu 57 juta, hari Senin depannya 61 juta, naik terus. Jadi bisa terjadi spiral inflation. Jadi akhirnya dipakai kebijakan Pak Sumarlin itu tight money policy. Karena ekonominya overheated. Ya habis digas, direm ya jembalitan semua pemain-pemain itu yang berekspansi, termasuk kami sebagai korban itu di situ. Apa yang terjadi pada perusahaan Bapak? Ya, ini kena di Siba ya Pak? Di Siba. Saya masih di Siba tahun 89-90 saya di Siba. Saya ketika itu ya berpikir, waduh, ini gimana ini? Kemudian supply truknya banyak, yang beli tidak ada akhirnya karena tight money, harganya tinggi. Tapi saya berpikir, saya tetap harus ekspansi lagi, beli truk lagi. Saya berusaha untuk beli truk lagi karena saya berpikir supaya investasi rata-ratanya saya per unit truk itu turun. Nah, saat itu orang tidak ada yang berani, saya justru beli saya. Saya beli lagi truk baru, dapat Mercedes, saya cari bank juga waktu itu, dapat kredit dari bank, terus saya jalankan. Sampai ada pengusaha truk yang lain di kota yang sama saya itu bilang, Daniel ini ngombe baygon, bilang gitu. Minum racun ya. Iya, saya dibilang orang lain sama takut semua, demand angkutan menurun, tambah dia beli truk lagi. Terus saya dikatakan minum baygon lah. Tapi tidak berhenti di situ Pak. Saya berpikir dengan strategi minum baygon itu tadi tidak cukup ini company-nya. Terus saya berusaha menata perusahaan itu, saya mencari venture company. Jadi saya melakukan reinforce di sisi finansial. Ya sudah, kalau company-nya ini belum bisa supaya bertahan dan bagus, belum bisa sendiri, saya tidak boleh egois. Saya harus berbagi dengan
dengan publik lah. Suatu saat saya jadi public company enggak apa-apa. Saya mencari venture company, kemudian tahun 94 itu kita dapat suntikan 6,7 juta dolar. Kemudian saya ekspansi lagi tahun 95, 96. Nah, kemana? Ke SIBA atau ke Aset Logistik? Masih di SIBA. Ya, terus? Aset Logistik itu baru tahun 2020. Terus. Saya ekspansi lagi tahun 95, 96 saya membeli 300 unit truk Mercedes dan 180 unit truk Volvo, Pak. Di Eropa saya diwawancara wartawan, tidak pernah ada pabrik truk ini dibeli segini banyaknya, 300 dan 180. Nah itu saya masukkan karena saya punya feeling tersendiri. Karena saya mengambil segmen pasar industri. Karena industri itu volumenya besar dan dia terus-menerus tiap hari ada order sehingga yang size-nya kecil itu ya dia tidak bisa supply, otomatis yang berkesinambungan yang akan bisa mensupply. Saya masuk di segmen itu. Kemudian ya berkembang 95 96 97 sudah tanda-tanda ini moneternya Krismon. 98 Pak Harto step down. Nah, kuaco sekali lagi ya. Jadi setiap ekspansi dihajar makroekonomi, saya menjadi korban, saya victim. Ngombe baygon meneh. Enggak, Pak. Kali ini 1 minggu itu saya hanya kerja 3 hari. Lalu truk yang baru diinvest baru-baru saya kandangkan. Saya kandangkan. Ada berapa truk waktu itu, Pak? Total? Ada kurang lebih hampir 700. Ya. Untuk yang baru-baru mungkin enggak tahu ya, 98 apa itu namanya krisis moneter. Saya ingat banget bunga bank itu 70%. 70% dan dolar 17.000 ya, Pak? 17.000. Dolar 17. Banyak orang kaya mendadak juga, Pak. Yang nyimpen dolar habis itu ditukarin rupiah, rupiahnya didepositokan 70%. Iya, 17.000. Jadi kalau truk yang baru saya operasikan, saya tidak bisa bayar ke banknya, Pak. Bapak bayar dalam dolar atau dalam rupiah? Saya hutangnya dalam rupiah. Saya diselamatkan. Beruntung. Itu nice problem. Oke, terus. Nah, jadi kalau saya operasikan truk yang baru itu, maka pendapatannya lebih kecil daripada biayanya. Oleh karena itu saya kandangkan. Saya kandangkan. Karena demand-nya lagi nggak ada memang. Iya pastilah. Saya kandangkan. Yang saya operasikan yang lama-lama sebanyak 160 unit. Terus karyawan saya itu saya masuk kerja cuma 3 hari dalam seminggu, ngurangi biaya telepon, air, listrik kita kurangin gitu. Saya tidak melakukan PHK, mereka dapat bayaran penuh. Tapi yang jadi masalah adalah ketika itu saya turut membangun sumber daya manusia. Pengemudi itu kami didik untuk menjadi pengemudi yang profesional. Draftnya saya bikin, tulis sendiri, terus saya yang mengajar. Nanti saya panggilkan psikolog, saya panggilkan Pak Kiai untuk memberi ceramah supaya mereka berubah, supaya membangun kehidupan yang lebih baik lah, gitu. Nah, setelah krisis Krismon ini dan saya kandangkan, otomatis supir saya tidak punya kerjaan. Akhirnya ya bermafia di Kayu Jati, di daerah Blora, Ngawi, begitulah kira-kira ceritanya gitu. Saya sedih ya, tentu saja. Nah, dalam event itu saya kepingin membantu sedemikian lah. Ada berapa sopir waktu itu, Pak? Ada berapa sopir? Ratusan, Pak. Ratusan. Jadi terus mereka tidak kerja, Bapak tidak PHK? Mereka tidak bisa kerja karena memang saya kandangkan. Kalau saya jalan, mereka digaji bulanan atau per berhenti kerja, Pak. Berhenti kerja, tidak bisa. Kalau yang pengemudinya berhenti kerja, lah dia terus macam-macam lah ya ngambilin Kayu Jati lah itu untuk menyambung hidup untuk menyambung hidup. Itu kejadiannya seperti itu dan ekonomi Indonesia baru recovery baru tahun 2001 3 tahun berikutnya Pak. Di 2001 saya harus mencari terobosan lagi, how to survive. Jadi saya berusaha mencari truk yang murah. Membeli truk yang di Indonesia mahal, tidak kuat, Mbak. Saya berusaha mengimpor bekas dari Inggris karena truk dari Inggris itu setir kanan, Pak. Kalau di Eropa daratan setir kiri. Jadi kita tidak bisa ngarani untuk
beli merek ini atau apa, enggak bisa karena beli bekas, Pak. Seadanya aja yang Leyland. Ya mereknya ada. Ketika itu ada Volvo, ada DAF, ada Scania juga. Scania, gitu. Kurang lebih seperti itu. Berapa unit, Pak? Ya waktu itu ratusan unit kita datangkan dengan untuk bisa survive lah. Karena barang modal yang mahal sekali itu tadi saya ceritakan. Oleh karena itu komponen sangat besar. Harga truk itu ya, Pak. Terus setelah banyak ngalami hal yang seperti ini, maka pengalaman itu berharga. Ya, saya merasa sebelum dipanggil Tuhan saya mau mendedikasikan diri saya untuk bidang transportasi, untuk bidang logistik ini, Pak. Jadi saya beride, meskipun saya termasuk generasi baby boomer, saya memang tertarik dengan IT. Sejak tahun 90 di perusahaan kami sudah menggunakan komputer. Apalagi background Bapak ITB ya? Ya, kebetulan seperti itulah, ITB Pak. mesin ya. Kami membuat aplikasi. IT pertama tahun 90 itu, sejak komputer itu masih 286, kemudian berkembang 386, 486. Operating sistemnya masih pakai Unix, Pak. Unix, tapi saya pakai DOS loh, Pak. Ya, betul. Jadi saya berpikir satu saat bahwa komputer ini akan menyelesaikan kompleksitas usaha transport ini. Saya meyakinin itu di dalam visi saya. Oleh karena itu saya membangun satu perusahaan yang namanya Siba System. Siba System. Ya, Siba System. Yang awal Siba Surya. Yang awal yang ditransportasi adalah Siba Surya. Siba Surya. Ya, saya bikin, Siba System ini apa? Sister atau anak perusahaan Siba Surya? Anak perusahaan. Oke, gitu. terus? Tapi dengan Siba System ini mengalami jatuh bangun, tidak selalu berhasil. Saya rekrut orang pinter-pinter, ada yang lulus dari Amerika, ada yang dari ITB. Tapi apa yang saya sampaikan dia tidak bisa mewujudkan, tidak bisa menangkap visi dan kehendak itu. Sehingga sejak tahun 2010 Siba System itu ya direktur-direkturnya orang pandai, tapi hasil karyanya tidak memadai begitulah ya. Kemudian tahun 2015 saya mulai sedikit terlibat lagi dengan ada keponakan saya mendidik untuk yang paling muda untuk ke IT itu. Tapi akhirnya dia join dengan temannya lah gitu. Jadi akhirnya Siba System ini kami likuidasi. Terus saya tahun 2020 membuka dan menakodai sendiri yang namanya PT Aset Logistik. Aset Logistik. Ya, ini Aset apa? From A to Z. Iya, kita kepingin memprovide kebutuhan logistik itu melalui apps dan web aplikasi aplikasi itu untuk digunakan sebagai bagian daripada efisiensi pasar. Dari pengalaman yang saya peroleh, saya masukkan di situ. Jadi muat-muat.com ini hasil karya. Jadi nama aplikasinya muat-muat. Muat-muat.com. Perusahaannya Aset Logistik. Terus, Pak, jadi di dalam ini kita ada 4 generasi, Pak. Generasi baby boomer itu saya, kemudian CTO-nya generasi X, dan yang lainnya Y-set. Itu 4 generasi mewujudkan karya ini. Berapa orang, Pak? Sekarang kurang lebih termasuk marketingnya hampir 70 orang. Oh, gede juga ya. Ini yang di Surabaya? Di Surabaya. Oke. Di Surabaya. Saya meyakini pada suatu saat komunitas di muat-muat ini menjadi bagian dari pelaku-pelaku logistik yang akan survive di masa depan. Udah jalan, Pak? Iya, berjalan. Muat.com udah jalan? Muat.com ini sekarang downloadnya sudah 700 ribuan. Wow, dan dalam berapa lama? 1 tahun terakhir. 1 tahun jadi terakhir. Kami kerja 700 ribuan? Sejak tahun 2020, terus setahun terakhir ini kita memasarkan muat.com itu. Downloadnya sudah 700 ribuan, kemudian yang registrasi join itu kurang lebih 32 ribu, Pak. Sistem apa? Subscription? Ada subscription, ada yang bayar. Memang kita tujuan utama daripada muat.com ini ke satu adalah
mengurangi biaya pemasaran. Yang artinya untuk perusahaan-perusahaan transport itu bisa menaikkan revenue-nya dia, penghasilannya bisa naik. Yang kedua, meningkatkan utility daripada truk-truknya, barang modalnya, supaya tidak ngosong dan seterusnya. Sehingga dia bisa revenue-nya naik. Yang ketiga untuk mengurangi biayanya dia. Sehingga kami nanti ada produk yang namanya muat part. Muat part itu bagian daripada biaya-biaya logistik yang harus dikeluarkan oleh transporter. Seperti? Itu. Beli spare part, beli ban, beli aki. Oh, muat part. Muat part. Dengan dia membeli muat part di muat-muat, maka harga part di muat-muat itu jadi akan lebih murah, akan lebih kompetitif. Online ya, Pak? Online. Online akan lebih kompetitif. Dengan demikian, maka muat-muat.com itu akan menaikkan revenue atau penghasilan para transporter, kemudian mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh transporter, sehingga perusahaan-perusahaan transport ini lebih bisa hidup dan lebih bisa tumbuh dan lebih bisa bersaing dan lebih bisa survive. Itu menurut keyakinan saya, dan ini dari dedikasi saya untuk membuat produk ini yang saya persembahkan kepada masyarakat logistik Indonesia itu tadi, supaya bisa digunakan menjadi bagian daripada efisiensi pasar, karena memang di pihak swasta yang bisa dilakukan adalah efisiensi pasar itu tadi, utility-nya ya. Dan mungkin pengemudi, Pak, saya kebetulan jadi ketua WUSU di Jawa Tengah. Saya mengundang pelatih dari Cina. Feedback yang saya peroleh, kenapa kok mereka tidak bisa jadi juara? Karena mereka berlatih hanya wusunya saja. Padahal fisiknya atlet itu harus dilatih, fisiknya. Kalau fisiknya dia bagus, ya, baru dia bisa jadi champion. Ya, lah pengemudi ini ya mungkin kalau kita lihat di Eropa itu kalau 1 tahun mereka bisa jalan 200.000 kilometer. Sedangkan truk di Indonesia ini dengan pengemudi satu itu paling-paling 50.000. Masya Allah. Jadi seperempatnya produktivitasnya seperempatnya orang Barat. Fisik. Nah, fisik. Mungkin pengemudi kita ini nyupir 3 jam udah capek, terus istirahatnya 6 jam gitu ya. Jadi memang gitu ya, Pak, ya bisa jadi itu juga bagian yang tidak efisien. Jadi pengusaha transporter juga harus mereka dibayar Pak per jam, per rit? Ya mereka seperti borongan, Nah, dia harus bekerja seperti bagi hasil lah. Ya. Kalau sudah menjadi di Eropa, Amerika kan gajinya sopir itu kan tinggi dong Pak ya? Iya tinggi tapi dia efisien sekali, bekerjanya efisien sekali dan fisiknya bagus. Ada aturan kalau nggak salah maksimal 8 jam ya Pak, habis itu dia harus istirahat ya? Iya. Kalau dia jalankan dari Jerman ke Spain ya dia gantian. Ada 2 pengemudi atau gimana gitu. Tapi kalau di kita ndak mau Pak kalau suruh 2 gantian. Ya karena mungkin satu saat berhenti di rumahnya dia sendiri atau berhenti di berhenti di pacarnya berhari-hari ya. Yang satunya suka kan nganggur ya itu. Suka kencing juga ya. Saya punya teman yang punya ini katanya solarnya bisa kencing tuh. Dinamikanya seperti dinamika itu. Sopir ya. Oh jadi mereka tidak ditarget juga ya Pak ya? Mereka belum tentu mau juga ya. Misal target waktu sekian hari harus nyampe. Ya, ada yang bisa hanya sedikit yang memang punya prestasi. Tapi pengemudi di tempat kami kebetulan ada yang bisa nyekolahkan anaknya, ada yang jadi insinyur sipil, ada menjadi lebih baik lah. Kita kalau melihat gitu sangat bangga dan senang. Saya kemarin di Jawa Tengah tuh ada orang saya kenal perempuan ya Pak, dia megang berapa ratus sopir gitu. Wah saya bilang tuh sopir truk tuh kan kebayang tuh kan sangat fisikal ya Pak ya. Dan memang katanya waduh nggak gampang ngatur-ngatur mereka itu ya, banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang menjadi tidak efisien ya Pak, betul ya Pak ya? Iya. Apa solusi yang Bapak lakukan untuk mengatasi perilaku atau mengefisienkan
sopir, Pak? Ya mau ndak mau memang itu menjadi bagian dari latar belakang. Mungkin juga konsumsi karbo juga mempengaruhi. Jadi hal-hal yang ndak pernah kita bayangkan harus menjadi bagian daripada bisnis. Memang berbisnis di Indonesia harus included pendidikan manusianya, itu harus punya komitmen terhadap edukasi yang sedemikian rupa supaya makin hari makin berkualitas, itu harus dipikirkan. Pak, balik ke muat-muat, Pak. Ini aplikasi ini apakah ada saingannya, Pak? Menurut saya aplikasi ini bukan yang pertama, mereka ada yang lain. Tapi kan tentu saja arsitekturnya muat-muat ini ya kami yang sudah punya track record pengalaman sedemikian jatuh bangun yang tadi sudah saya ceritakan dengan Pak Helmi, makanya saya tuangkan sebagai dedikasi saya terhadap bidang logistik. Kami berfilosofi bahwa aplikasi ini harus tetap humble, rendah hati. Mereka yang sudah punya pengalaman 75 tahun, 50 tahun, 60 tahun mau kita dikte mana bisa, Pak. Mereka pengalamannya jatuh bangunnya, kehidupannya sangat keras, mau didikte masuk ke tempatnya platform logistik, tidak semudah itu tentunya. Tapi kan saya pikir upaya itu bisa dilakukan ya, Pak. Nah, upaya itu kan membutuhkan waktu. Jadi dari pengelolaan yang tradisional berubah menjadi online kalau ke platform ada manfaatnya apps. Kan pastilah, Pak. Iya. Jadi butuh manfaatnya udah jelas. Jadi butuh waktu. Kami melalui membagi di transport itu menjadi 3 segmen, tidak satu. Tidak mungkin karena secara marketing knowledge itu beda. Tidak mungkin orang akan sukses di pasar kalau tidak melakukan segmentasi. Sehingga di muat-muat ini transportnya ada 3 lapak. 3 lapak. Kami menghimbau saja. Kami tidak mendikte untuk harus begini atau begitu. Mengajak kami, menghimbau. Jadi mereka yang size-nya udah di atas 100 unit bisa bergabung dengan big fleet itu tadi namanya. Oh, big fleet. Big fleet. Sehingga di situ terjadi transparansi pengelolaan. Misalkan mau dilelang angkutannya, misalkan BUMN mau lelang muatan, jadi transparan semuanya. Nanti menentukan siapa pemenang lelangnya ada di dalam sistem itu. Sudah sampai segitunya ya. Sampai segitu. Itu yang big fleet, yang itu kayak white labeling itu, Pak. Di atas 100 unit secara SaaS company. Tetap pakai aplikasi muat-muat atau nama sendiri? Namanya aplikasinya muat-muat, tapi masuk ke lapak big fleet. Terus itu untuk bisa BUMN, bisa swasta yang besar yang membutuhkan unit tiap hari secara kontinu masuknya ke situ. Terus ada transport market. Ini yang untuk yang medium. Himbauan saya itu yang punya unit di atas 20 sampai 100 tuh di situ. Itu orang yang sedang semangat-semangatnya untuk mengejar bagaimana menjadi transporter yang besar tentunya. Lah itu agak bertarung satu terhadap yang lain. Dia melalui fase yang seperti itu. Nah, yang punya di bawah 20 sampai dengan 5 unit itu ada muat trans. Kita yang bantuin ngampu. Kalau kamu belum bisa tampil sendiri mengaktualisasikan diri. Jadi di transport market itu saya hanya mereka subscription, bayar sangat murah ya. Sebulan mungkin 1,5 juta ya. 1,5 juta di bawah upah minimum. Tapi sudah bisa mencari muatan di seluruh wilayah Indonesia ini. Ya, sangat murah. Kalau truknya 50 dibagi murah sekali udahan. Biaya pemasarannya enggak tergantung truknya. Enggak tergantung. Tapi ukuran tadi akan mempengaruhi juga besarnya subscription fee ya, Pak. Enggak, dia sekali masuk ya subscriptionnya sama, punya 20, punya 50, punya 100 sama. Tahunan. Tahunan. Itu. Jadi nggak dapat tambahan lagi ya, Pak. Misal kalau transaksi ada yang di gitu. Transport market yang kecil enggak. Yang menengah enggak ada tambahan lagi. Dia langsung menemukan pengirim barang di situ. Kalau yang di atas? Kalau yang di atas juga subscription. Hanya lebih mahal dari yang menengah. 3 juta sebulan. Jadi transaction fee-nya sama sekali nggak ada? Nggak ada. Kami nggak mau mungut. Nah itu saya katakan di situ
aplikasi ini lebih humble. Kalau di mereka kan mengklaim punya 50.000 truk, tapi dia ngambil 20. Jadi revenue streaming Bapak dari mana aja Pak? Selain subscription fee? Saya makanya punya yang namanya marketplace untuk orang mengiklankan company profile-nya dia, menjual produknya dia. Itu direct lagi ya? Itu dia pasang lagi iklan. Dia jual supplies juga boleh situ ya Pak? Jual oli, jual ban semua bisa? Iya bisa. Kemudian ada lagi e-commerce yang mana yang jual memang muat-pat itu tadi. Muat-patnya jual bisa beli spare part di situ. Gitu. Pak kalau orang mau gabung di muat-muat apa yang harus lakukan Pak? Call to action-nya apa Pak? Ya dia kalau dia sebagai transporter tinggal download yang transporter itu yang kuning, kuning kita beri warna kuning. Apa kalau namanya Pak? Transporter ya muat-muat. Muat-muat.com. Muat-muat.com nanti di apps untuk apps-nya itu bisa pilih 3. Ada buyer, ada seller, ada transporter. Transporter itu kuning kalau yang seller itu biru tua, kalau yang buyer biru muda itu tadi warnanya. Jadi kalau dia ingin join sebagai transporter ya dia download yang kuning terus dia mulai mendaftar di situ. Dia bisa memberikan press list-nya, nanti orang yang mau kirim bisa melihat tarifnya dia untuk jenis truk ini dari mana ke mana berapa begitu. Dia bisa order langsung. Nah kalau yang muat trans yang akan kami launching nanti itu untuk yang kecil-kecil memang kami mengambil untuk fee itu mungkin hanya 10-12%, tidak sampai 20%. Tetap di bawah 20. Iya, di bawah 20. Jadi supaya kompetitif. Kita merasakan sulitnya jadi kuli panggul, Pak. Jadi mereka harus bisa tumbuh, berkembang dan survive. Kalau masalah paymentnya gimana Pak? Bapak menyediakan satu akun sendiri, ada payment gateway atau mereka direct ke pulsa masing-masing? Kalau yang sifatnya subscription langsung dia lewat payment gateway. Tapi kalau dia tentang transportnya itu sendiri ya dia berunding dengan antara yang kirim dengan company-nya langsung dia sendiri direct, langsung. Seluruh level 3 itu begitu? 2 level begitu, tapi yang 1 level bayarnya ke kami, ke Muatran yang kecil. Yang kita yang 5 sampai 20 paling kecil. Kan menjaga juga Pak, ada orang udah bayar tapi truknya tidak datang-datang. Itu yang kecil. Yang kecil. Oleh karena itu Muatran ini juga memfilter Pak. Kalau dia di bawah 5 kami tidak terima. Dia harus di minimum 5 dan berbadan hukum. Sehingga orang yang memang sudah niat, niat untuk bekerja transport. Jadi tidak semua juga Bapak terima ya. Kalau yang retail satu-satu nanti justru timbul banyak masalah. Kerjaan logistiknya itu sendiri menjadi tidak ada kualitasnya. Jadi kami ikut memfilter dalam hal ini. Jadi di atas dalam rangka memprotek kepentingan konsumen ya Pak ya? Betul. Pak payment gateway-nya pakai sendiri atau ada mitra? Ada mitra. Oke. Keren. Waduh Pak, saya jadi ini banget ya. Jadi seneng banget Bapak udah mikir, dan ini lokal ya Pak ya. Lokal. Semua produksi anak negeri kreasinya. Kami percaya bahwa produk ini akan bisa digunakan oleh mereka. Jadi sekali lagi pekerjaan beliau ini saya pikir bagus banget ya, bermanfaat. Jadi kalau kita bisa mengefisienkan biaya transportasi, ya biaya logistik, ya semoga juga memang ada satu part bagian pemerintah. Saya pikir pemerintah juga dalam upaya begitu ya Pak ya. Kalau kita ngelihat sekarang Menteri Keuangan melakukan efisiensi, dia menolong cukai rokok dan segala macam. Saya pikir kalau didengarin, apalagi ini kan 14,9% dari PDB itu adalah biaya logistik. Kalau kita melakukan pengefisienan, alangkah besarnya manfaatnya bagi rakyat Indonesia dan bagi ekonomi Indonesia ya Pak ya. Tentu. Betul ya. Nah yang tadi untuk bagian dari internalnya ya ini udah dibantu oleh muat.com dari perusahaan AZ Logistik. Oke. Pak di Sipasure Bapak punya berapa truk? Ribuan lah. Ribuan. Itu harus ikut dong ke sini ya. Pak aku minta komen aja Pak. Saya baru pulang dari China. China udah mempunyai truk kontainer seperti ini. Tolong gambarnya. Ini loh Pak. Nggak pakai ini Pak. Nah, jadi itu nggak pakai sopir. Itu nggak pakai sopir semua Pak. Jadi ini di China nih Pak. Jadi ini juga bisa dihalangin oleh preman juga nih, point to point. Ini autonomous Pak, autonomous point to point. Jadi ngantar dari sini, kamu di Semarang jalani dia akan ngantar nih Pak.
Akankah begini yang Pak Daniel pikirkan ke depan dalam rangka kalau ini efisien banget Pak? Ya, tentu saja kalau kita sebagai bangsa Indonesia ini dan pemimpinnya proper, tentu hal seperti ini akan bisa dicapai pada satu saat nanti. Ya, proses-proses memang mengalami. Saya yang terjun langsung di bisnis sektorial ini memang berat. Memang berat. Oleh karena itu, tapi tidak bisa ditinggal. Ya, harus ada orang yang mikir. Iya, ada yang memikirkan, ada yang terus untuk berinteraksi demi kebaikan kita bersama sebagai bangsa. Dari sisi logistik mungkin itu penting. Tapi saya juga ingin mengatakan bahwa dari apa yang saya alami pengalaman di bisnis transport ini, saya berpikir orang yang bisa survive di transport ini memang punya talent Pak. Darah dagingnya memang di transport. Itu satu. Kedua, orangnya juga harus petarung Pak. Dia harus petarung. Kayak Bapak lah, up and down. Dia juga harus ekspansif. Ya, karena kalau enggak, pemerintah kebijaksanaannya menyerahkan pada mekanisme pasar. Bagaimana bertarung? Bagaimana bertarung? Enggak bisa. Harus solusinya hanya ekspansi terus. Ekspansi terus. Apalagi kebijakannya berubah-ubah ya Pak. Ya, jadi karakter-karakter yang seperti ini yang dibutuhkan di bidang logistik. Jadi kalau profesi seperti dokter, seperti apa ya sangat beda bumi langit. Jadi memang orang yang karakternya enggak pas bisa frustrasi Pak di logistik itu. Tapi kalau karakternya pas dia bisa menikmati di situ. Seperti Bapak. Jadi sekarang full di bisnis ya Pak? Iya, sekarang full di bisnis. Tidak politik-politikan lagi? Dulu ada. Dulu pernah pengalaman karena tadi saya katakan dan itu jalan hidup. Tadi saya katakan perlu disesali juga. Saya katakan supir saya menjadi buruk karena saya udah investasi untuk human capital, tapi nggak ada hasilnya, hilang terhempas seperti itu. Akhirnya saya memang pernah di politik untuk 2 periode di DPR. Itu pun saya juga berkontribusi saat itu. Saya bagian dari yang mengusulkan untuk PTKP-nya naik. Pak Helmi bisa bayangkan zaman Pak Harto dulu PTKP hanya 240.000. Saya bilang ke Pak Menteri Keuangan Pak Budiono, mosok bisa tidur orang bujang gaji 300.000 dipajekin. Saya bilang gitu. Konglomerat yang seperti itu di bail out ini kan dari mana, terus dinaikkan dari 240.000 jadi 1,2 juta. PTKP itu pendapatan tidak kena pajak. Ya, sekarang udah naik lagi, UMR-nya sudah naik ya. Seharusnya Pak Purbaya harus mengubah PTKP itu sebaiknya diubah lagi, direvisi lagi. Direvisi. Saya usul lah kalau tentang itu. Kemudian saya juga berkontribusi tentang rumah. Saya bilang kalau bangsa Indonesia ini ingin besar, itu kalau kita komit dengan KB, satu keluarga 2 anak, bisa laki bisa perempuan dulu. Oleh karena itu rumah yang sehat itu harus punya 3 kamar supaya anaknya tidak ngeluyur dolan tapi mau belajar, mau kerasan di rumah gitu, betah di rumah gitu kan. Nah, saya bilang di perumahan itu slogannya layak dan terjangkau. Saya bilang kalau layak tidak terjangkau, kalau terjangkau tidak layak. Jadi saya bilang slogannya satu saja, rumah sehat. Nah, karena rumah sederhana nanti sederhana sulit selonjor dan HSS terus ya itu. Nah, saya bilang paling tidak membangun rumah di Indonesia, mungkin ini titipan untuk Pak Menteri ARA ya toh. Jadi membangun rumah harus 3 kamar sebaiknya. Ini jiwa politiknya mikirin rakyat masih ada nih. Ada, tetap kita mencintai bangsa dan negara rakyat Indonesia. Ya, tetap. Terima kasih Pak Daniel. Saya belajar banyak. Ya kan, karena saya concern banget, saya adalah akuntan Pak, yang ngitung-ngitung gitu ya. Jadi menurut saya, apa yang Bapak lakukan, kontribusi membuat satu aplikasi yang diharapkan bisa menekan ya biaya logistik itu penting. Karena kita tahu ya, 14,9% dari, malah 23% kalau digabung dengan logistik ekspor, itu besar banget.
Ya, bayangin dari setiap output ekonomi yang kita transaksikan itu komponen biaya logistiknya besar sekali. Dan kita ingat ya, kita tuh adalah negara dengan biaya logistik tertinggi di Asia Tenggara. Ya, jauh di atas negara maju. Negara maju cuma 8-9%, kita 14,9%. Jadi semoga, dan juga bukan aja aplikasi real yang kontribusi beliau, tapi pemikiran tadi. Saya baru tahu ya ada 4 komponen yang membuat kenapa harga-harga barang di Indonesia mahal sekali. Ya, betul. Pada intinya memang muat-muat ini membangun tatanan logistik yang lebih sehat. Oke. Baik, Anda mungkin ingin ke beliau, nanti mungkin saya bantu, akan di bawah ada tulisan tentang muat.com ya. Jadi gampang banget lah, muat.com ya. Terima kasih Bapak atas kontribusinya, atas sharingnya ya. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye bye.